Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, peristiwa pada masa awal pergerakan nasional. Yang kedua, kita akan belajar mengenai peristiwa Sumpah Pemuda, dan kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa. Perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan yang berjudul Masa Awal Pergerakan Nasional tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partai atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, selanjutnya masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, serta Partai Nasional Indonesia PNI. Selanjutnya, masa moderat tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu, antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia atau IMAI, Jong Islam Mitinbon Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. Yang pertama, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Ya, jawabnya, karena perjuangan masih bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Masih bergantung pimpinan atau jika pemimpin tertangkap, perlawanan berhenti. Kalah dalam persenjataan. Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Kemudian, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Ya, jawabnya, para kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Nomor 3, peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Ya, jawabannya,
Peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nomor 4, jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Ya, jawabnya ada 3. Masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an, masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an, serta yang terakhir adalah masa moderat tahun 1930-an. Nomor 5, peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya. Ya, berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia sehingga pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Carilah sumber bacaan seperti buku, koran, majalah, atau internet yang menjelaskan biografi Dr. Sutomo. Ya, tuliskan secara singkat tentang perjuangan Dr. Sutomo dalam menghadapi penjajah. Yang kedua, baca dengan jelas dan berikan komentar, presentasikan biografi dan kisah perjuangan Dr. Sutomo tersebut di depan kelas. Ya, sebagai contohnya, nama Dr. Sutomo, asal tokoh Nganjuk, Jawa Timur. Bentuk perjuangan, yakni perjuangan melalui organisasi modern dan menjadi pelopor berdirinya Budi Utomo. Kemudian dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional, yakni menjadi tonggak awal masa pergerakan nasional dan menandai era kebangkitan nasional. Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19 mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, khususnya Indonesia. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia, salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu, khususnya pada kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Majapahit, kerajaan itu mampu menguasai seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya kuat. Pada bacaan disebutkan salah satu faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Sekarang diskusikan bersama kelompokmu mengenai faktor-faktor lain yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Sebagai bahan diskusi, kamu dapat mencari referensi dari buku atau artikel. Ya, ada 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, faktor internal, yakni kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. Yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Yang ketiga, lahirnya kaum terpelajar. Yang keempat, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Yang kelima, lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Berikutnya, faktor eksternal. Yang pertama, perkembangan nasionalisme di berbagai negara, seperti pergerakan kebangsaan India. Yang kedua, adanya politik etis dari Belanda. Yang ketiga, peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. Yang keempat, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Yang kelima, kemenangan Jepang atas Rusia. Tahukah kamu, perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, ada bidang ekonomi. Ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada bidang politik. Banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia.
mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaiisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan, salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang keempat, bidang sosial dan budaya. Melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Nah, ayo berdiskusi. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan pada masa sekarang di bidang pendidikan. Ya, jawabnya, karena adanya politik etis dari Belanda, muncul banyak kaum terpelajar dari bangsa Indonesia. Para kaum terpelajar ini menjadi pelopor kesadaran rasa kebangsaan senasib sepenanggungan. Rasa kebangsaan ini disadari para kaum terpelajar sehingga memacu mereka untuk lebih menggiatkan kegiatan di bidang pendidikan. Sehingga makin banyak rakyat Indonesia yang memperoleh pendidikan dan semakin tinggi semangat nasionalismenya, hingga tercapainya kemerdekaan. Karena sadar pentingnya pendidikan, maka bangsa Indonesia hingga kini terus meningkatkan taraf pendidikan rakyat Indonesia. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang ekonomi. Ya, rasa kebangsaan timbul salah satu sebabnya adalah adanya kesenjangan ekonomi antara rakyat Indonesia dengan penjajah, serta tidak adanya kedaulatan ekonomi yang menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan munculnya rasa kebangsaan, ada tuntutan di hati rakyat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan, yang pada akhirnya hingga kini terbentuk masyarakat yang terus bergerak menuju kebebasan dari kesulitan ekonomi. Ya, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang politik. Ya, dengan munculnya rasa kebangsaan ada tuntutan untuk kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam memakai paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, dan sosialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, maka kini ada jaminan undang-undang untuk mendapatkan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, menentukan pilihan politik, dan lain-lain. Ya, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang sosial dan budaya. Ya, rasa kebangsaan menimbulkan rasa cinta tanah air, cinta terhadap hal-hal berciri bangsa sendiri seperti seni budaya bangsa Indonesia, dan menolak atau menyaring budaya bangsa penjajah. Dari Indonesia merdeka sampai sekarang, bangsa Indonesia terus-menerus melestarikan dan menggali seni budaya bangsa sendiri untuk makin memperkuat kepribadian bangsa Indonesia. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda di Indonesia.
Ya, kita akan belajar mengenai teks bacaan yang berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesia's Club di Jalan Keramat Raya 106, tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, berwatak nasional dalam arti luas. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Ya, isi ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanyalah pada gurumu atau berdiskusi. Ya, sebagai contoh, kosakata pada bacaan yang ditemukan yakni kosakata baku zaman. Arti katanya, jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu, disebut juga masa. Kemudian yang kedua, kongres, arti kata, pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Yang ketiga, pemuda, artinya orang muda laki-laki, remaja, atau teruna. Kemudian yang keempat ada organisasi, arti kata kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, panitia, artinya kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Dan yang terakhir, ikrar, artinya janji yang sungguh-sungguh. Ya, selanjutnya ini adalah inti dari Sumpah Pemuda. Disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Ya, 28 Oktober tahun 1928. Selanjutnya, di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Ya, Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesia's Club di Jalan Keramat Raya 106. Kemudian siapakah peserta Kongres Pemuda? Ya, para pemuda dari berbagai daerah Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Kemudian, apakah hasil Kongres Pemuda 1? Ya, Kongres Pemuda 1 Indonesia, satu persiapan Kongres Pemuda Indonesia 2. Kemudian, apa hasil Kongres Pemuda 2? Ya, isinya yang pertama menerima lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Selanjutnya, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda dan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Dan apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Ya, isinya kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kemudian kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Nah, ayo berdiskusi. Sejak J.R. Logan menggunakan kata Indonesia untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara pada tahun 1850, istilah Indonesia mulai dikenal. Bahkan beberapa tokoh banyak menulis artikel tentang keberadaan Nusantara dengan istilah Indonesia, dan tidak lagi dengan istilah Hindia Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Indonesia dijadikan sebagai nama organisasi para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia atau Indonesisch Vereniging. Istilah Indonesia makin populer setelah ditetapkannya Ikrar Sumpah Pemuda. Sekarang diskusikan bersama temanmu arti penting penggunaan istilah Indonesia bagi perjuangan bangsa Indonesia. Adakah hubungannya dengan proses pergerakan bangsa Indonesia? Ya, jawabnya kata Indonesia menjadi identitas bagi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan suatu negara untuk merdeka. Harus ada nama untuk suatu negara yang hendak didirikan oleh rakyat Indonesia. Dan kata Indonesia terpilih oleh rakyat yang dulu bernama Hindia Belanda. Kata atau istilah Indonesia menjadi penting dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia. Kata Indonesia menjadi pemersatu pergerakan dan dijadikan sebagai lambang pergerakan pada masa tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Memang demikian seharusnya, walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tahukah kamu, perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya, serta sistem kekerabatan. Yang pertama, kita akan membahas adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya, upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Yogyakarta, yang suka berbicara hati-hati penuh dengan sindiran secara halus. Yang kedua, bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Ya, sebagai intinya, unsur pembeda suku bangsa ada adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan. Lakukan wawancara untuk mengetahui keragaman yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang suku bangsa yang ada di lingkungan sekitarmu. Misalnya 1 RT. Sebelum melakukan wawancara, lakukan persiapan-persiapan seperti berikut. Ya, yang pertama, menentukan narasumber. Bisa orang tua, tetangga samping kanan rumah, tetangga samping kiri rumah, tetangga depan rumah, Pak RT atau Pak RW. Kemudian menyusun daftar pertanyaan, meliputi siapa nama bapak atau ibu, apa suku bangsa bapak atau ibu, di mana mayoritas suku bapak atau ibu tinggal. Yang keempat, apa bahasa suku bapak ibu, apa salah satu kesenian suku bapak ibu,
Apa makanan khas suku Bapak Ibu? Dan yang terakhir, apa nama pakaian adat atau rumah adat suku Bapak Ibu? Dengan mempelajari pergerakan kebangsaan Indonesia, kita makin tahu sejarah perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Kita juga tahu bahwa munculnya kesadaran nasional dan pergerakan kebangsaan Indonesia dipelopori oleh para pemuda dan pelajar. Mereka dengan segenap pemikiran dan tenaga berupaya memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Perjuangannya melalui organisasi-organisasi pergerakan yang tentunya menuntut adanya kemampuan berpikir, bekerja sama, berstrategi, dan berdiplomasi. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik adalah hasil pemikiran pemuda yang tercetus dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Pada saat itu, semua pemuda saling menyadari dan mengakui serta meletakkan ego ke daerahnya masing-masing untuk melebur dalam satu kepentingan demi terwujudnya satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar tersebut mampu memotivasi seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu mengusir penjajah. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.